untuk memimpin pantang Indonesia. menyerah. Mau dihujat mau apa. Karena punya satu tekad bahwa bangsa Indonesia harus sejahtera, bangsanya, rakyatnya, dan semuanya. Oke, pemirsa, wah ini luar biasa ya obrolannya. Balik lagi karena saya excited karena ini akhirnya emak-emak saya ngobrol sama. Ayo ikut juga dong ke Etapas Cadas. Ini oke, baik. Satu, ajak semua nanti saudaranya. Ini jadi saya juga diajak nih pemirsa nih. Tapi ngomong-ngomong tentang ajak mengajak ini bintang tamu di sini saya lupa nih buat minum, nawarin minum. Oh siap, Diminum siap. dulu ya. Iya, siap. Ini soalnya panas banget ya hari-hari ini gitu. Iya, ini Mungkin karena saya dari Bandung ya, biasa dingin, kesini panas. Panas banget Jakarta betul. Oke, itu dia pemirsa. Ibu-ibu di sana boleh tepuk tangannya. Luar biasa pemirsa, memang podcast kali ini benar-benar meriah ya. Banyak pendukungnya di belakang sana. Oke, kita balik lagi nih ngobrol-ngobrol tentang Etapas Cadas dan juga Prabowo Subianto. Ini kemarin Etapas Cadas deklarasi mendukung Prabowo Subianto di bulan apa? September ya, betul ya? September, dan itu ada fashion show juga ya. Terus juga di rumah Prabowo 08. Itu gimana tuh kok bisa sampai kayak gitu, bener-bener emang ya perempuan gitu loh. Mau tampil gitu loh deklarasi, tapi tampil dulu gitu. Coba diceritakan bagaimana Sista-Sista. jadi kami sebetulnya kemarin tuh ingin mengangkat kembali kain Nusantara. Jadi kemarin kita pakai kain Nusantara supaya jadi dari kemarin ulos, batik, semuanya itu aja. Jadi dari ide-ide yang seperti itu, salah satu visi misi Etapas kan melestarikan budaya Nusantara. Jadi kebetulan cantik-cantik lah. Cantik-cantik udah sekalian. Dan itu persiapannya sebentar ya Bu ya? Spontanitas ya. Di sana ya, dan itu gimana? Meriah sekali berarti ya di sana kemarin. Perempuan kan, Iya. cantik dan cerdas, jadi seru aja gitu. Iya kenapa ya? Iya kenapa perempuan jadi mungkin menarik kali ya buat orang. Jadi banyak juga pendukung. Iya. Oke, karena biasanya kalau deklarasi itu kayak cuman Prabowo Subianto presiden kayak gitu kan. Ini lebih ke ayo kita fashion show dulu say gitu ya. Gitu. Iya. Karena kan lebih menunjukkan bahwa dong, kita ayo gitu. Kita masih bisa berkarya. Betul, dan perempuan maksudnya sekarang bukan lagi hanya di rumah tapi juga bisa berkreasi di luar rumah seperti itu ya. Oke, itu dia tadi tentang deklarasi. Tapi baru September kemarin ya, berarti ya masih hangat sekali nih. Ini kan baru awal-awal Oktober nih kan. Itu kenapa kok lama sih buat deklarasinya, Sis? Karena kami sebetulnya Etapas kan ada dari 2019 ya. Tetapi ayo banyak juga anggota-anggota lama nih yang masih swing gitu ya. Masih galau gitu ya. Mau kemana gitu ya? Jadi ya udah kita ngumpulinnya memang agak lama, kemudian tambah yang baru-baru juga lebih banyak, patah satu tumbuh 1000 sebetulnya. Berarti itu mengumpulkan masa dulu baru akhirnya deklarasi seperti itu ya, atau seperti apa? Kami memang persiapannya lebih ke kita kuatkan dulu organisasi ya sih ya. Kita kuatkan organisasi dulu, kepengurusan, program kerja, visi misi, semuanya. Baru kami berani deklarasi. Dan ini cepat sekali. Kemarin tuh sudah Jawa Barat, sudah Sulawesi Utara, kemudian ini menyusul DKI, kemudian Banten nantinya, Banten, DKI, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Batang. Jadi setelah deklarasi malah cepat karena kami udah landasan organisasinya sudah kuat. Oke, berarti setelah deklarasi itu semua akhirnya dari beberapa daerah ada perwakilannya ya? Iya. Oke. Nah, Pimpinan daerah. ada pimpinan daerahnya juga. Nah, ini
Berarti kita masuk ke organisasinya Etapas. Ini ada berapa semuanya sekarang anggotanya? Anggotanya kan dinamis ini. Iya. Kita terus masuk. Jangan-jangan setelah podcast ini Tambah lagi. makin diserbu nih sama mama. Iya, betul, itu kenyataan seperti itu. Oke, berarti tidak ada exact jumlahnya berapa karena masih terus berkembang ya? Iya, Iya. ini kita input database aja ya, sis. Nih sekjennya sampai kewalahan di kuliah sambil. Sampai saya bagi dua, ada yang di Excel dan di Google Google Form supaya lebih rapi. Tapi terakhir di Excel mungkin ada berapa sis? Ratusan ya sis ya, ratusan sis. Tiap hari tuh masuk. Tiap hari ya. Berarti kan semakin antusias nih ibu-ibu ini untuk melek ke ternyata politik ini penting ya, peran kita itu penting ya. Selama ini kan kurang ya, kita tuh memikirkan ya udahlah kita cuman ibu-ibu biasanya cuman gitu. Tapi ternyata tidak. Kita tuh salah satu yang diperlukan di dalam hal ini. Iya, betul. Ini ada kayak rumah kumpulnya nggak sih? Atau biasanya kumpul pas arisan-arisan aja atau di kafe-kafe atau seperti apa? Sekretariat memang. Ada sekretariatnya. Iya. Di mana ya? Ada di Pejaten, kemudian di BSD Tangerang Selatan dan di Bekasi. Oh, ada. Sulawesi Utara tentunya di daerah-daerah ada sekretariatnya. Wow, berarti Etapas ini sudah Indonesia ya? Amin. Amin, Iya, insya kita Allah. 9 provinsi baru ya. Iya. Mudah-mudahan lah seluruh Semoga, Indonesia. Iya, nyusul deh semua. Karena gini ya, ayolah perempuan-perempuan kita perjuangkan gitu. Ayo kita perjuangkan hak-hak dan kewajiban kita gitu kan. Kemudian perjuangkan masa depan anak-anak kita gitu. Gitu, pemberdayaan perempuan harus dikuatkan, jangan hanya kumpul-kumpul gitu. Kalau kita memperjuangkan ya turunan dari visi misi Bapak ya, kalau pemberdayaan perempuan kita kuatkan kan semua dari rumah bisa menghasilkan. Dan saya kan memang ada kemarin tuh ada di pertanian gitu ya, seperti singkong gitu, itu kita buat jadi gaplek memberdayakan ibu-ibu, jadi nggak perlu keluar rumah. Oke, oh berarti ini juga mungkin UMKM juga masuk nggak sih? Oh iya, Mas? iya. UMKM juga. UMKM kita Etapas itu kita sudah ada fashion, handicraft kita itu sudah kemarin pameran di Brasil. Wow. Desember 2022. Kemudian apa namanya tas ya, ada tas. Jadi kami UMKM-nya sudah mulai jalan. Oke, berarti pemberdayaan untuk UMKM juga. Ini bukan cuman ayo gabung kita kumpul-kumpul dan apa namanya mendukung Prabowo, tapi juga pemberdayaan untuk ekonomi Indonesia. Tadi kan juga sudah di-mention tentang kesehatan juga ya. Para perempuan-perempuan di Etapas Cadas ini sudah pernah ketemu Pak Prabowo secara pribadi kah atau seperti apa? Pernah. Oh pernah. Bagaimana mungkin kesan-kesannya dengan Pak Prabowo saat bertemu? Kesannya waktu pertama ketemu itu lebih ke nervous. Oh nervous ya? Nervous. Deg-degan ya say? Iya, deg-degan karena ketemu idolaku gitu. Oke. Dan akhirnya foto bareng, dan untuk foto sama Bapak itu sulit kan. Sampai akhirnya punya foto bareng tuh suatu kebanggaan. Mumpung nanti belum jadi presiden ya, kalau jadi presiden lebih susah lagi gitu ya. Harus melewati beberapa garis. Oke, iya. Jadi di situ nervous. Kalau sis Indah bagaimana? Iya pernah juga Pak Prabowo tuh humanis ya, humoris gitu. Ya emak-emak sih gemes aja sama dia. Gemes aja. Gemoy ya? Kan ada beberapa kali langsung di Medan itu kan juga langsung dicubit. ini langsung dipeluk, dicium gitu kan ya. Karena memang Bapak itu dalam beberapa kunjungannya kan juga fokus ya sama apa kepentingan perempuan dan anak ya gitu. Untuk pernah juga kan menyelamatkan TKI dari hukuman mati perempuan kan yang dari NTT Kupang itu. Ya seperti itulah Bapak, gimana mak-mak nggak gemes gitu kan gitu. Udah banyak yang beliau perbuat untuk mak-mak dan keluarga. Ibu-ibu tuh pasti fall in love gitu. Oh, ini laki-laki idaman. Kalau kita juga pasti berpikir yang sama, cuma
aduh ada yang lebih mudanya nggak? Yang lahir di belakangan. Cepetan nih lahirnya. Iya. Pak, aduh Pak, gitu. Bapak tuh udah ideal. Bisa nggak 30 tahun lagi baru lahir gitu ya? Nah kalau itu nanti saya yang ini. Itu langsung persaingannya se-Indonesia. 5 kilometer waiting listnya. Karena kan sekarang banyak banget ya relawan atau organisasi yang bermunculan tim ses gitu untuk mendukung para capres dan juga cawapres di 2024. Ngomongin tentang cawapres, Pak Prabowo belum ada cawapresnya nih, tapi katanya udah ada mengerucut ke beberapa nama gitu kan. Nah dari emak-emak etapas ini sebenarnya pengen cawapres yang seperti apa sih? Kalau kita sih siapapun cawapresnya ya, Tetap dukung. karena Pak Prabowo-nya aja Iya. sudah Mungkin lebih ke kalau cawapres sesuai dengan apa yang cocok dengan Pak Prabowo, Iya. lebih gitu, lebih menyerahkan. Yang- Karena kan itu Pak Prabowo yang berhak gitu. Cuman kan kalau kita mungkin punya harapan, ya pasti yang terbaik untuk kita juga. iya terbaik untuk bangsa dan negara kita. Nah, kemarin kan sempat ada nih katanya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, ada juga Gubernur Jawa Timur Khofifah, lalu juga ada Ketum PBB Pak Yusril, Prof Yusril seperti itu. Gimana dia apakah bisa lebih menaikkan suara Pak Prabowo atau seperti apa? Kami sih percaya sama Pak Prabowo akan memilih cawapres yang satu visi misi yang sama, yang bisa bekerja sama untuk membangun bangsa kita ini. Intinya itu. Berarti nih percaya aja sama Pak Prabowo. Berarti apapun itu akan selalu dukung ya. Wakil presidennya Pak Prabowo ya berarti. Banyak sekali nih hoax gitu kan, atau isu-isu yang berkembang seperti isu Pak Prabowo saat Pilpres adalah pasti selalu tentang Orde Baru, tentang penculikan misalnya. Kemarin ada lagi katanya Pak Prabowo yang menampar atau yang mencekik, mohon maaf kalau saya salah, yang katanya mencekik salah satu wakil menteri saat rapat katanya di istana. Nah, itu bagaimana sih mungkin para emak-emak ini atau para sista-sista etapas cadas saat ada berita-berita seperti itu, apa yang dilakukan? Kalau kami selalu ingat dengan pesan Pak Prabowo bahwa bagaimanapun kita semua kan bersaudara, satu bangsa, satu tanah air. Jadi jangan terprovokasi dengan hal seperti itu. Tetaplah berpolitik dengan sejuk, damai, dan santun serta gembira. Begitu. Jangan menjelek-jelekan orang lain, jangan menyakiti hati orang lain. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Kami fokus menyebarkan kelebihan-kelebihan Bapak, fokus menyampaikan visi misi Bapak untuk membangun bangsa. Oke. Miss Nessa, ini kan sebagai generasi milenial, hoax mungkin lebih aktif di media sosial dibandingkan generasi yang lebih senior gitu ya. Itu apalagi kan hoax itu di media sosial sekarang sangat amat cepat tersebarnya. Maksudnya mungkin salah satu ada yang bilang di Twitter, ada yang bilang Pak Prabowo A, atau misalnya capres yang lain A, B, C gitu isu-isunya. Sebagai generasi milenial melihatnya seperti apa sih? Kalau balik lagi, tadi kembali kepada yang seperti Pak Prabowo contohkan, beliau itu dari dulu difitnah apapun itu diam. Beliau lebih kembalikan kepada yang di atas, seperti itu. Dan kalau milenial mungkin lebih ke memposting tentang kebaikan Pak Prabowo, semuanya, bahwa itu cuma hoax loh, bohong semua itu. Namanya juga orang yang ada di atas, pastikan wah ada aja guncangannya kan, seperti itu. Kalau di sosial media sejauh ini saya selalu berusaha untuk menjelaskan bahwa itu tidak benar gitu. Dan sudah dikonfirmasi oleh Wamentan tersebut dengan orang-orang tersebut, ya kita flashback lah. Kalau misalnya Pak Prabowo bermasalah seperti itu, apa nggak ada orang yang punya kemampuan lebih besar untuk melakukan sesuatu kepada Pak Prabowo? Kan pasti ada kan gitu. Tapi sejauh ini aman-aman saja. Malah Bapak jadi Menteri Pertahanan, kan itu jadi pertanyaan besar, kok bisa gitu. Kalau emang
Kangen ini apa aja yang dilakukan oleh ibu-ibu cantik-cantik ini, dan nanti kedepannya program apa aja yang mau dilakukan, dan apakah sudah memang sudah masuk ke masyarakat atau seperti apa sih programnya? Mungkin yang jadi concern kita tuh kalau ngikut dari visi misinya Pak Prabowo itu salah satunya adalah revolusi putih untuk menurunkan angka stunting itu. Jadi kita ada beberapa kegiatan bagi-bagi susu seperti itu, dan mungkin dalam waktu dekat ini kan ada Sumpah Pemuda, ada hari 10 November Hari Pahlawan, terus ada Hari Ibu. Mungkin itu akan diisi dengan kegiatan-kegiatan kita. Mungkin kalau 10 November Hari Pahlawan kita akan ke tempat pemakaman pahlawan seperti itu, menabur bunga, mengingat dulu pahlawan-pahlawan itu kan berjuang untuk kita supaya kita bisa sampai ada di sini. Gitu. Terus mungkin lebih ke kegiatan yang perempuan ya Bu ya. Kayak senam seperti itu. Itu setiap minggu senam atau bagaimana? Ada beberapa waktunya. Oh, jadi nggak setiap minggu tapi ada ya? Iya, senam lansia juga. Oke, dalam waktu-waktu tertentu berarti ya. Itu kan fokus ke kesehatan. Kesehatan, salah satunya adalah senam, tetap sehat, seperti itu ya. Nah, tapi pemberdayaan perempuannya juga UMKM kita yang mau kita genjot nih. UMKM kita supaya ya nggak nunggu lama-lama lah membuka lapangan pekerjaan kan buat ibu-ibu. Kan kita punya handicraft yang tadi saya sebutkan, punya tas, punya produk-produk fashion. Nanti jangan lupa beli. Beli ya. Supaya ibu-ibu kita terus berjalan. Pemberdayaan perempuan. Dan ini juga pasti ibu-ibu yang di Etapas ini juga pasti punya bisnis-bisnis tertentu ya. Yang mungkin itu juga bisa meng-hire orang agar bisa lebih jadinya bisa mengembangkan UMKM dari bisnis-bisnis ibu-ibu itu seperti itu. Wah, keren dong kalau seperti itu. Tapi sebelumnya ada program-program yang memang sudah dijalankan dan itu akhirnya nambahin suara nih pada banyak yang anggota-anggota baru. Ada nggak sih program-program yang itu? Iya, tentunya dengan pemberdayaan perempuan tentunya yang kita berdayakan pasti setuju dong dengan visi misi kita. Oh iya ya, betul gitu. Kemudian kan ada juga pengobatan gratis seperti itu, ya langsung dirasakan sama masyarakat bahwa oh iya betul ini visi misinya ya untuk Indonesia lebih baik. Iya. Langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu kan. Itu kan dampaknya sangat besar ya, program kesehatan yang memperhatikan kesehatan. Kan sekarang ini banyak lansia ini tidak menyadari bahwa sebenarnya tuh lagi sakit atau apa gitu. Nah, dengan memberikan pengobatan gratis itu kan kita memfasilitasi itu. Selama ini kan perempuan itu sering dianggap komplimen, lengkap doang kan. Tapi ternyata kita itu memiliki peran yang besar loh. Perempuan itu kalau sudah jadi ibu-ibu kan kita jadi madrasah pertama untuk anaknya. Dan untuk generasi milenial yang belum menikah atau yang sudah menikah harus diingat bahwa kita itu figur pertama untuk contoh anak-anak kita itu. Jadi ayo kita harus bangkit, kita harus bisa lebih baik. Dengan cara itu kan kita lebih bisa menjamin ke depannya generasi penerus bangsa itu seperti apa. Diawali dengan kita perempuan. Apa harapan dari para Etapas Cadas ini? Yaitu harapan untuk Indonesianya, untuk Prabowo seperti apa, dan mungkin juga untuk Etapas Cadas. Silahkan. Untuk emak-emak cinta Prabowo Subianto, cantik dan cerdas, dan seluruh emak-emak di Indonesia dan yang di luar negeri, mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 bersama Pak Prabowo Subianto dan Etapas Cadas. Dan jangan golput, pergunakan suara kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Nesa mungkin ada lagi tambahan. Untuk generasi milenial, Gen Z, dan semua ibu-ibu yang ada di rumah yang sekarang berpikir bahwa wah ngapain ya, ayo kita gabung
fokus untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dimulai dari diri kita sendiri sebagai ibu-ibu untuk memikirkan masa depan anaknya yang lebih baik. Oh ya, dan katanya mau ingetin ke pemirsa buat apa? Jangan lupa di like, comment, dan subscribe IBC Media Channel. Prabowo Presiden Presiden Prabowo, Etapas cadas, Cadas cantik dan cerdas. Kita semua Indonesia. Kita semua Prabowo. Oke, pemirsa, itu dia yel-yel dari Etapas Cadas. Terima kasih banyak yang sudah menonton podcast ini. Ibu-ibu semuanya sehat-sehat ya. Iya, amin. Dan oke, terima kasih banyak pemirsa sudah menonton podcast Apa Kata Indonesia. Saya Dian Hardianti, IBC Media, menggapai cakrawala untuk Indonesia.